Akhi, Siap. assalamualaikum. Waalaikumsalam, Babe. Siap. Iya, Halo guys, Madrid. dulu gua mudanya begini. Masya Allah. Halo Madrid. Iya, dulu gua punya rambut juga, sama kurang lebih dah. Lagi di mana, Be? Kandang. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi, Be, Ada info tentang apa tahu di anu Bang, Bang Hans di Wawa aja. Gimana? Ya akhi. Gi- Ya akhi nak. gimana prediksi klub kita nih, Be? Hala Madrid ke depan. Bang, ya akhi lu gimana ya? Gimana, Bang? Tolong gini. Bedakan pengagum sama pecinta. Oh, beda dua hal tuh ya? Oh, beda. Oke. Apa tuh, Be? Pengagum itu hanya menyukai kelebihannya. Pengagum itu berarti Tapi menyukai. kalau pecinta, kelebihannya aja. Kalau ada kekurangannya dia marah. Nggak sedikit kan? Idola-idola itu mati sama fansnya sendiri. Oh gitu ya? John Lennon. Loh iya, hati-hati dengan pengagum sayang. Karena pengagum itu melihat lu hanya dengan kelebihan lu. Mereka nggak bisa nerima kekurangan lu. Mereka bisa jadi pembenci Gitu ya? kalau mereka tahu kekurangan lu. Bumerang ya? Bumerang. Nah, Bahaya juga ya? bedakan pengagum dan pecinta sayang. Rasa itu mirip tapi tidak sama. Dalam banget bahasanya. Iya. Nah, gua Rasa tuh mirip. pecinta Real Madrid. Jadi lu jangan nanya Real Madrid sama gua karena nggak ada kurangnya buat gue. Keren. Berarti gue harus berguru nih dengan diskusi sepak bola. Iya. Ini kan kita melihat beberapa kali pertandingan Madrid ini tidak pernah terkalahkan nih, tak tersingkirkan. Apalagi kita melihat skornya, wah luar biasa ya, Masya Allah ya. Iya. Terakhir 4-0. Jadi saya melihat kontestan yang kita tonton Madrid ini menjadi salah satu kebanggaan buat kita sebagai pecinta. Kita ini pecinta apa penggemar apa pengagum? Nggak tahu. Jatuhnya. Kalau lu gua nggak tahu. Kalau gua pecinta, gua nggak bisa Saya dari dulu menilai Madrid. lu. Saya dari Iya. dulu Madrid. Oh, kalau cuman jersey dikatakan cinta itu, wah murah banget cinta lu berarti. Tapi masalah saya di City itu saya suka Manchester City di Inggris Premier League. Nah itu berarti lu cuman pengagum gitu. Nggak gini Be, karena pelatihnya membela Palestina itu aja. Oh, ya. Nah itu beda dong. Itu di luar konteks sepak bola. Oke, di luar ya. Oke. Di luar konteks sepak bola dong itu. Kalau kita berbicara sepak bola ya sepak bola lah. Oke, berarti kita kembali ke Spanyol aja deh. Nah, ini kan sekarang Spanyol Real Madrid berada di posisi nomor 1 nih. Nah, kira-kira dengan kehadiran Mbappe dan pelatih Xabi Alonso ini bisa membawa peluang bisa menjuarai Liga Spanyol nggak, Be? Gue cuma mau bilang sama lu, ini dari sudut pandang gue ya. Siap, Be. Ya, dari sudut pandang gue. Setiap tahun tim selain Madrid itu sedang berpikir gimana caranya nyingkirkan Madrid dari peringkat 1. Jadi lu jangan nanya peluang Madrid untuk peringkat 1. Lu tanya aja, tim lain kuat nggak nyingkirin Madrid gitu. Kemarin ada tim lain kuat apa enggak? iya dong. Ayolah kita berbicara iya. fakta aja. Jadi kemarin ada waktu Madrid menang sama itu yang tim Katalan itu, gue nyebut namanya aja males gitu. Buat gue beban banget gitu untuk menyebutkan nama timnya di lisan gue itu berat banget gitu. Jadi ada beberapa fans Madrid yang mengatakan begini, dingin di puncak katanya begitu. Oke, Ya. dipanasin ya. Tapi kalau menurut gue, maaf itu salah. Oh gitu ya, salah ya. Karena Madrid udah biasa di puncak, udah nggak kerasa dingin. Madrid di puncak itu udah buka baju sayang, sambil ngerokok, sambil ngopi. Jadi udah itu yang dingin di puncak orang yang nggak pernah ke puncak. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa di puncak, maka biasa aja gitu.
Siap, 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 siap. Jadi Itu memang oke. logika sederhana itu. Logika sederhana ya. Iya. Jadi Orang yang memang udah klub biasa, yang di bawah pasti akan nyari gimana caranya untuk Madrid jatuh ke bawah. Tapi itu sulit ya, Be. itu aja. Semua tim, bahkan pelatih sekelas Pep Guardiola Yes. itu mengatakan begini, jangan pernah senang kalau unggul dari Madrid sebelum peluit panjang berakhir. Beuh. Halo Madrid. Ini ada Mas. Ini ada Mas. Halo Madrid. Halo Madrid. Waalaikumsalam. Jadi begitu. Luar Nggak bisa, biasa. saya. B, Nggak bisa. saya mau tanya B. Ya. Kenapa B? Real Madrid itu selalu mencari kans untuk coach di klubnya tidak jauh dari lingkaran Real Madrid sendiri. Contoh, dulu pernah Zinedine Zidane sebagai pelatih. Oke. Kemudian sekarang Xabi Alonso. Oke. Nah, terus Jose Mourinho dulu punya kedekatan yang luar biasa dengan Real Madrid dan sempat melatih dan pernah menjuarai juga. Ya. Nah, itu gimana kira-kira menurut Babe? Jawabannya gampang sayang. Oke. Untuk masuk sebuah istana itu perlu adaptasi. Nggak sembarang orang masuk istana itu. Jadi Ini kita nyambung ke istana lagi nih. kerajaan. Jadi untuk menjadi orang yang dipercaya oleh orang istana adalah orang yang terbiasa dengan istana. Ordal. Orang lah kalau orang biasa kagok gitu di istana, entar kagok dia. Kagok. Jadi tetap harus orang dalam juga ya. Harus orang Nah. dalam istana yang minimal sudah terlatih dengan suasana istana gitu. Karena untuk bisa duduk di suasana istana itu nggak sembarang orang sayang. Nggak semudah itu ya protokolernya ya. Ya, aduh. Lu Waduh. lihat Zidane aja bisa bikin back to back. Masih tetap, ya begitulah. Iya benar-benar. Iya. Zidane luar biasa sih, kemarin sempat berapa kali menjuarai be. Istimewa Zidane. Istimewa, top istimewa. Zidane. Istimewa. Istimewa Nah, kalau justru saya Zidane. lihat Cuma agak sedikit turun ketika Florentino Perez ya Ya. setelah itu. Itu dan, agak turun ya. Florentino Perez itu sosok seorang raja yang benar-benar raja gitu kalau menurut gue. Oke, dia raja. Jadi benar. dia memikirkan bagaimana regenerasi pelatih, regenerasi pemain, dan dia nggak pandang bulu sayang. Betul. Nah, iya, Betul. dalam mengambil keputusan memang kudu begitu. Yes. Iya. Dia king sih, benar dia king banget. Dia raja, dia rajanya. Raja. Kita harus akui itu. Iya. Dia rajanya. Suhunya Iya, dia. dan Santiago Bernabeu adalah istananya. Oh dan kita- yes. Dan kita adalah orang-orang dalam istana. Sementara di luar sana, ya Allah, mimpi aja belum sampai di istana itu. Hah. Jadi menurut Babe nih, Xabi Alonso ini kan pernah menjadi pemain yang cukup lama di Real Madrid. Sekarang dipercaya dikontrak sebagai pelatih khusus Real Madrid. Dan saya melihat chemistry antara dia dengan pemain dan tim dan manajemen itu semua connect-nya luar biasa. Jadi kira-kira saya optimis sih Be. Dengan kehadirannya Xabi Alonso, ada Bape, pemain harapan yang di situ yang banyaklah pemain yang rising ya, luar biasa. Saya rasa kedepannya akan semakin sulit yang sekarang di klub peringkat bawah untuk bisa menyaingi Real Madrid gitu. Gimana, Be? Ya. Jadi gini sayang, di saat seseorang itu masuk ke Real Madrid, Nah, orang itu akan memberikan kemampuan terbaiknya. Bahkan dipush oleh Real Madrid untuk bisa menampilkan sesuatu di luar batasnya. Gue kasih contoh nih. Ya, gue respect sama dua pemain ini. Gue respect. Walaupun ini bicara individu ya, individu bukan tim ya. Ya. Ronaldo sama Messi. Mereka adalah alien di zamannya sayang. Mereka, iya, dua-duanya. Jumlah pertandingan sama jumlah gol, banyakkan jumlah gol. Itu cuma mereka. Oke. Dan dengar katanya Ronaldo sekarang udah 950 gol, Be. Iya makanya. Artinya Hampir 1000. Hampir 1000. Artinya sayang, dua pemain ini lu lihat aja ya, yang Ronaldo.
Di Ya. saat dia keluar dari Real Madrid, dia lebih jauh sayang. Lebih naik. Dia masih jauh. Luar Dia biasa. masih main di level timnas. Luar biasa. Umur sudah mau 40 lagi ya. Nah, Luar biasa. Jadi Real Luar Madrid kembali ke pokok permasalahan yang lu tanya tadi, masalah Sabi atau siapapun pemain itu, ya. Karekas siapa ini yang baru kemarin bikin gol lawan Valencia, gol pertamanya. Betul. Karekas Betul. siapa? Gila Iya, tuh, iya. tendangan kaki kirinya gila tuh. Gila be, luar biasa be. Puas Itu nonton. di luar prediksi gue tuh mau disuting sama dia begitu tuh. Itu di luar dari prediksi juga be, bener be. Iya, itu. Lu lihat ya, pemain yang nggak kita kenal, begitu dia masuk di Madrid, dia punya sesuatu. Jadi Feel. ibarat apa ya? Doping. Iya. Lu masuk di Santiago Bernabeu, lu Langsung pakai hidup. jersey Real Madrid, itu Hidup. otot lu berjalan semua, otak lu jalan semua. Iya. Dan itu asas terbalik bagi lawan-lawannya. Betul. Begitu mereka menghadapi jersey Real Madrid dan bermain di Santiago Bernabeu, itu dengkul udah pada gemeteran sayang. Iya, luar biasa ya. Emang ada something energi auranya Real Madrid ini. Nah, guys, Itu dia. seperti halnya istana kepresidenan, nggak sembarang orang masuk. Nggak bisa. Dan kalau ada yang masuk di luar dari orang istana untuk masuk ke istana itu, pasti perasaannya gugup, nervous atau Iya. iya dong. Betul be. Itu pasti udah reaksi alaminya seperti itu. Lu tahu anggota TNI ada berapa? Banyak ya. Banyak be. Tapi pas Panpres istana itu beda sayang. Oh beda ya. Beda pas Panpres istana pilihan-pilihan. Itu Ya. memang sudah menjadi dasar di setiap istana. Dan Madrid membangun istana ini bukan sebentar sayang. Satu-satunya tim yang juara Liga Champion 15 kali, anjir. Iya 15 kali juara ya Real Madrid ya. Wah, kelas Eropa. Luar biasa. Jadi Ini kayaknya walaupun Mbappe tidak seperti zamannya Cristiano di Real Madrid, tapi cara pola permainan Mbappe ini patut diapresiasi sekali karena kalau gue luar biasa sekali. jujur ya, belum ada pengganti Ronaldo. Belum ada Belum pengganti sih, Ronaldo. Belum ada. Belum. Dan gue bukan orang yang suka striker tipe Mbappe. Oh gitu, beda ya? Kalau gue pribadi nih ya, cuman karena dia di Kenapa? Real Madrid, Kenapa, di Real Madrid gue suka gitu. Oke. Iya. Karena dia dulu sebelum di PSG ya? Sebelumnya di Iya PSG. di PSG. Oke. Nah, Iya, kenapa bukan. Mbappe nggak suka cara pola permainannya? Sebenarnya bagus kok. Luar Bagus, biasa. cuman mudah-mudahan Xabi bisa mengeluarkan sisi terbaiknya Mbappe. Kadang-kadang gue Oke. masih bingung Mbappe yang waktunya syuting dia oper, yang waktunya oper dia syuting, masih begitu kadang-kadang. Oh, Lu jiwa lihat Bellingham mudanya kemarin lawan Bellingham. Valencia, golnya Bellingham lihat gak? mantap. Dia lewat 1-2, dia tahu ini waktunya syuting, dia Betul. syuting. Dia shoot, langsung di shoot sama dia. Wah, itu kelas sih. Tapi emang benar, saya sepakat bahwa tidak ada dan belum ada yang menyaingi Cristiano Ronaldo di Nggak ada. Sebelumnya juga belum ada. Bahkan pemain-pemain sekelas yang dulu-dulu ya, yang dulu-dulu belum ada yang kayak mereka berdua nih. Ya. Jumlah gol lebih banyak daripada jumlah pertandingan. Ya, Jauh. Ya, jadi memang berdua ini generasi terbaik lah kalau gua bilang. oke. Berarti nextnya itu nanti Madrid ini akan diisi oleh pemain-pemain muda berbakat yang mungkin bisa jadi nanti pelatihnya adalah bekas-bekas pemain di Madrid juga, kayak feeling saya sih, Be. Ya karena ya itu tadi logikanya sayang. Untuk bisa memahami situasi dalam istana ya harus orang yang pernah dalam istana lagi. itu. Betul. Itu kenapa gua bangga sama Bellingham. Gue suka Bellingham.
Bellingham ya. Bellingham ini masuk dengan tanpa nama besar loh. Musim Oke. pertamanya dia udah bisa survive di situ. Oke, Bellingham. Lu pernah nama-nama besar kayak Owen, terus itu pernah di Real Madrid tuh, Owen. Iya, iya. Ya Luar Owen, biasa. Owen bawa nama besar, nggak gampang loh bawa nama besar Madrid, bawa nama besar masuk Beckham Madrid. juga pernah Beckham Beckham, tapi kan Beckham sukses beradaptasi. Sukses, ya Sukses sukses. beradaptasi. Owen enggak sayang. Owen nggak dapat. Dia di Premier League cocoknya Be. Iya, dia nggak dapat itu. Kakak, Dia nggak dapat. kakak itu bagus loh. Oh kakak keren Be. Ozil Iya, kakak. keren. Tapi nggak moncer. Iya ya. Kenapa ya? Nah, sekarang sekelas kakak aja nggak moncer. Nah, kenapa sekelas kayak dulu ada Christian Bale yang pernah dari Tottenham itu pindah ke Real Madrid? Kenapa cepat sekali di depak Be? Nih, jangan bawa nama besar di Madrid karena lu besar dari Madrid. Oh, I see. Good. Keren. Iya, jangan bawa nama besar di Madrid karena lu besar di Madrid. Itu poinnya ya. Lah, minta maaf nih. Banyak minta maaf buat para penggemar Ronaldo. Gue juga suka Ronaldo. Tapi minta Yes. maaf. Ronaldo besar dari Madrid. Bukan Madrid besar karena Ronaldo. Minta maaf gue. Be, ini boleh saya singgung sedikit. Ronaldo itu adalah salah satu ikon sepak bola internasional di sejagat raya dan Messi lah ya. Jadi saya nggak mau mengcompare antara Messi dan Ronaldo. Enggak. Buat saya Dua-dua respect gue. Dua-duanya oke. Dua-duanya gue respect. Dua-duanya the best. Cuman begini, saya melihat semakin kesini dengan umur bertambah, tapi Ronaldo tidak berubah seperti di saat 10 tahun dia yang lalu. Itulah bedanya orang yang biasa bermain dengan para pemain istana sama pemain kelas lain sayang. Oh, kelasnya beda ya memang. Udahlah. Lu lihat aja orang-orang yang keluar dari Madrid ini ya, pensiun dari Madrid. Benzema. Lu lihat Marcelo, Benzema masih moncer sayang. Dia biasa main di istana. Iya. Di Etihad malah Benzema kan? Nah, Luar biasa. Nah, jadi saya melihat walaupun Ronaldo tidak membawa trofi di Al Nassr di Saudi, tapi dia mencetak gol yang bisa dia mentargetkan bisa 1000 gol kayaknya sih, tapi nggak tahu juga Allahu alam. kalau Ronaldo gue seneng dia kepribadiannya ya. Mungkin terbentuk juga dia dari zaman Manchester United. Sir Alex Ferguson itu orang yang berjasa juga. Oh yes, itu guru berjasa dia. buat Dia sangat mentalitinya respect sama- Ronaldo juga berjasa. Dan Ronaldo juga di Real Madrid dia mengalami beberapa pelatih ya kan. Jadi mentalitinya memang sudah terbentuk ya. Jadi Ronaldo ada satu kalimat dia yang gue seneng banget. Ya. Saya selalu bermain untuk ingin menang. Wis, optimis. Ya, jadi itu mentality bro. Dan dia nggak ada. Dia bilang apa? Usia boleh bertambah, tapi kalau kemampuan gue masih belum berkurang, kalian mau bilang apa? Yes, gokil. Dan dia buktikan itu. Dia nggak cuma ngebacot sayang, dia latihan. Iya, dia latihan, dia kasih. Dan kita menonton hasil pertandingannya luar biasa, Be. Cetakan Iya. bolanya luar biasa. Dia mentalnya, fisiknya, skillnya istimewa sayang, istimewa. Dan itu nggak dimiliki oleh pemain sekelas Mbappe. Mbappe belum. Mbappe Belum ya? masuk Madrid bawa nama besar, itulah masalahnya. Oke, dia bawa nama besar. Beda ya. Gugup sayang, gugup nak. Lu aja Kayaknya ya. satu-satunya raja klub terbesar di negara manapun yang isinya hampir 80% lebih pemain bintang kayak cuma Real Madrid ya, Be. Lu. Salah satu julukan Real Madrid, Los Galacticos. Yes, itu dia. Los Galacticos. Jadi lu jangan salah. Betul. Jangan Setuju. salah. Sepakat, Be. Jadi memang ikonik sekali Cristiano Ronaldo ini bisa membawa sebuah nama besar, dan memang Real Madrid ini
memang klub besar yang membawai apa, yang selalu membawa trofi setiap kejuaraan liga, baik champion ataupun Spanyol. Jadi saya rasa mungkin lo minta maaf, harus lu tambahin dong. apa tuh, Be? Piala Dunia antar klub. Oh ya, Piala Dunia antar klub. Siap. Jangan mengkorupsi prestasi Real Madrid. Lu jangan sampai jadi kayak penggemar klub sebelah yang dari Katalan itu. Jangan. Gelap, penggemar gelap. Iya, karena mereka suka begitu. Contohnya kemarin menang Madrid. Ada kalimat begini. Kemarin kalah. Mereka nyebut kemarin itu cuma semusim. Ya, oke. Paham? Itu buat gue itu Penumpang gelap. sekali gitulah, picik sekali gitu. Ya, Ngomong ya, kemarin ya, cuman yang lu menang gitu. Iya. Ya. Berarti dia Jadi- belum pecinta Madrid ya. Betul. Jadi buat gue nih ketemu sama beberapa fans klub. Gue punya adik fansnya MU. MU saya juga suka, Be, karena kan dulu Ronaldo pernah di situ ya. Enggak. Gue respect sama dia karena dia bicara sesuai fakta gitu. Jelek ya jelek aja gitu. MU lagi jelek, iya jelek. Iya. Paham gak sih? Nih tahun kemarin Madrid jelek. Gue nggak ada ngomong soal Madrid. Oh gitu ya. Mana? Kemarin iya sih. Iya benar-benar tahun kemarin iya. Lagi jelek. Iya. Iya. Dan gue jelek aja. Iya jelek Madrid. Iya. Tahun Iya, kemarin iya, jelek. iya. Eh. Betul. Betul. Nah kalau Bener sih. fans klub sebelah kagak begitu sayang. Jelek pun mau tetap aja nyari jeleknya orang. Padahal mau cari jeleknya Madrid. Sejelek-jeleknya Madrid, mereka untuk bisa sama dengan Madrid mimpi aja nggak bisa. Sejelek-jeleknya Madrid. Nah, Ya, andai kata Madrid diisi pemain-pemain dari Liga Tarkam Indonesia. Mereka untuk mimpi menjadi seperti Madrid itu susah. Ya paling mereka ngetik-ngetik doang aja, ngetik-ngetik doang ya begitu. Prestasi mereka diketikkan udah sama kayak Termul. Kenapa nyambungnya ke politik, Be? Ya bukan, kan sama karakteristik orangnya sama. Oke, Ya, hanya beda kostum. Iya. Hanya beda kostum. Iya beda bidang aja, karakteristik orangnya sama, cuman diketikkan. Tapi kalau urusan angkat piala 15 kali champion sayang. Yes. Benar. Tak terkalahkan. Nggak perlu kita nggak perlu membantah mereka dengan ketikan gitu. Nggak perlu. Cukup buktikan dengan Nggak perlu 15 kali divalidasikan piala. juga ya. Betul, nggak perlu divalidasikan juga ya. Mereka bahwa mereka udah king. Nggak perlu. Ada yang bilang itu pegangannya. Juara Liga Spanyol terbanyak Madrid. Betul. Terbanyak. Champion terbanyak Madrid. Yes. Juara dunia antar klub Madrid. Terus mau megang apa selain itu? Ya udah megang hayalan aja karena mereka megang mimpi. Karena mereka mimpi aja gitu. Iya. Megang mimpi. Oke, Paling treble. enak. Oke, gua nggak nutup treble. Iya dia treble, ambil. Kan nggak gua bantah. Betul. Nggak gua bantah prestasi lu treble, nggak gua bantah. Gua nggak kayak lu yang ngebantah prestasi orang. Kami dididik di Madrid untuk menerima prestasi orang, respect sama prestasi orang. Iya, Be. Gue sama klub Katalan itu sebetulnya biasa-biasa aja, gitu nggak benci. Cuman ngelihat fansnya itu, mereka jadi fans ini baru zamannya si Messi. Oh, I see. Oke. Sementara gue seneng Real Madrid, mungkin mereka belum bisa main bola. Dari zamannya Davor Suker sama Peja Mijatovic, mungkin nggak kenal dia. Oke. Oke. Jadi Buat Ali Torik, Ali Drus, bang, sorry kita respect bang, tapi kalian tidak respect. Dari tadi gue nyebut nama klub lu nggak? Gue dari tadi nyebut nama klub lu nggak? Kan enggak. Lu yang kepanasan sama prestasi Madrid. Gue nggak membandingkan Madrid sama lu tadi. Hala Madrid. Gue nggak membandingkan sama lu.
Gue nggak membandingkan sama klub lu. Sampai sekarang gue nggak mau nyebut namanya. Iya. Terus di mana nggak respectnya gue? Iya. Kalian yang nggak respect, kalian mau fiskaan, bikin room sendiri. Sono. Kalian kepanasan sama Madrid, itu aja. Santai aja bang. Ya emang begini gaya gue. Lu baru kenal gue berarti. Iya, Babe emang gaya style emang begini guys. Ini yang saya suka dari Babe tuh stylenya begini. Jadi I like it. Jadi memang selain kita gue. memang begini aslinya Babe. Jadi kalau orang yang belum tahu Babe ya inilah dia. Inilah beliau. Iya, cuman memang kamu bikin live lu sendiri. 4 war kalah mulu. Nah kan, gue bilang apa? Setelah 4 pertemuan, 15 kali champion itu 4 pertemuan ya. Tolong siapa yang tahu juara Liga Spanyol itu berapa kali ya? Paling prestasi kalian cuma treble winner. Dah. Udah. Luar biasa. Bicara fakta saya. Dan gue tidak mengatakan prestasi kalian tidak ada. Gue akui kok treble winner. Iya. Ya. Jadi enggak gini. Ah ini yang gue nggak suka dari Vinsono. Nih ya, gua pin biar semua baca. Nggak bisa dipin nah ini. Nggak bisa dipin aja. Ya aduh bawa sejarah. Bro, klub sepak bola itu memang menulis sejarah. nah, itu dia. Kalau lu nggak mau menulis sejarah, jangan jadi klub sepak bola. Karena dalam setiap pertandingan mau pertandingan aja, yang dibahas sejarah, bro. Yes. Gua hidup di masa hidup gua menulis sejarah gue supaya gua ntar dikenang setelah gua nggak ada. Yes. Kasihan klub yang lu pimpin karena nggak pernah bisa nulis sejarah karena fansnya kayak lu tidak pernah menghormati sejarah. Lu giliran begini lu bilang sejarah, giliran tahun kemarin lu nggak bilang sejarah, padahal sama-sama masa yang sama lalu. Dalam banget tuh, Be. Loh, tahun kemarin masa lalu nggak? Masa lalu. Masa lalu, sejarah juga. Yang kemarin kalah, giliran lu kalah bilang bawa tahun lalu, giliran gua bawa sejarah, lu bilang jangan ngomong sejarah. Lu ngomong sama tembok aja bang. Kalah dengan kata-kata, Be. Ya, inilah bedanya antara sendiri. Ya, inilah bedanya antara suhu dengan mungkin pemain. Mereka sendiri yang ngomong, jangan jadi ya bawa-bawa sejarah. Lah yang tahun kemarin apa bukan sejarah? Betul. Kemarin sejarah, bener. Yang sudah lampau sejarah, yang sudah lewat sejarah. Salah ngomong jangan kalau emang salah. Nah akhirnya gitu, nah enak dari respect. Di saat gue lagi membicarakan prestasi tim gue, jangan diganggu. Betul. Di saat lu ngeganggu itu artinya lu nggak respect. Yes. Dan gue nggak pernah mengkerdilkan klub lain loh. Yes. Nyebut nama aja kagak gue. Dari tadi gue bilang nih, Messi aja gue respect. Gue nggak pernah ngejelekin dia, nggak ada. Sama, Be, saya juga gimana pun juga tetap Ronaldo, Messi ikonnya bola di seluruh jagat. Jujur saya, gue sama pemain-pemain Barcelona suka. Oh gitu ya, Be? Suka. Yang bikin gue enak ini justru apa sayang? Supporternya. Oh, adu domba. Nah, supporternya karena nggak. Nih ya, gue tadi mau cerita. Gue punya adik sampai dulu gue sebut dia itu Alex Ferguson Junior. Serius. Waduh, suhu. Saking dia tuh sampai pergantian, masih ingat waktu lawan Munchen akhirnya MU menang 2-1 menit akhir. Sheringham sama Solskjaer itu 10 menit sebelum diganti dia udah ngomong, ini nanti Sheringham main, Solskjaer main, mereka bikin gol. Iya. Nah, gua duduk sama dia respect aja, gua asik melihat pertandingan MU.
Gue nih suka sepak bola, bro. Gue suka sepak bola, gue main sepak bola. Iya. Ya, Iya. dan ayolah, gue berharap fans klub itu, ayolah, dewasa dikit gitu. Iya. Dewasa lah, berdewasa lah Jadi dalam jadi fans. secara klub, Babe juga tetap menyukai klub Barcelona ya, Barca ya. Bukan menyukai ya, respect gitu. Iya sih. Barcelona bisa treble, loh. Emang ada pernah gua ngomong Barcelona nggak treble? Iya sih, treble sih, keren. Lah tadi kan gua bilang apa? Respect sama treble lu. Kenapa lu nggak bisa respect sama 15 kali championnya Madrid? Yes. Kenapa Iya, lu nggak jawab. bisa respect? Kenapa lu nggak bisa respect sama banyaknya Madrid menjuarai Liga Spanyol? Kenapa? Yes. 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 Lu Ndi, Iya, jangan kenapa? di-mute, Ndi. Panggil Babe aja nggak apa-apa, Ndi. Iya dah jadi sesuai. Begitu aja lu. Dari tadi nih ya. Ini gini, gua dari tadi gua ada nggak musik treble-nya mereka? Enggak. Enggak. Gua Aman. ini fans Madrid, ya gua lebihkan Madrid sesuai fakta, nggak hiperbola saya. Enggak. Betul. Nggak perlu. Barca kenapa jadi? Karena supporternya gue yakin. Yes. Masih, iya benar supporternya. Dan memang saya suka melihat cuplikan-cuplikan tayangan di saat lagi pertandingan match antara misalnya Barca ketemu Madrid, itu ada beberapa tayangan-tayangan yang sebenarnya nggak pantas ditayangkan di cuplikan tayangan beberapa TV nasional mereka, bahwa ada seperti itu gitu. Maksudnya dari fans-fansnya mungkin ya. Mungkin itu aja sih yang saya melihat ada sedikit kekurangannya di situ mungkin. Wallahu alam sih Be. Tapi sebenarnya bagi saya nggak pengaruh, cuman mungkin bagi beberapa penggemar dari Madrid atau Barca ya pasti sangat mempengaruhi secara emosional ya. Madrid ini pernah ketemu City, kalah ya biasa aja gitu. Betul. aja. Bahkan pemain sekelas Messi main di Santiago Bernabeu, Messi sempat bilang begini, Madrid tim kuat. Dan kami akan berusaha mengalahkan Madrid dengan kemampuan terbaik kami. Itu komentar respect, nggak kayak yang kemarin. Iya, benar. Ini tentang iyalah, ayolah, B aja gitu. B aja. Dan kita lagi berbicara Real Madrid ini. Kalau kalian nggak suka ya keluar gitu. Yes. Ini kita bicara pecinta dari klub Real Madrid yang sekarang alhamdulillah menghormati Real Madrid. Ya bang, gua sebagai Decul, saya orangnya 90 miliar oke bang. Nah kalau lu bisa begitu tadi Ali Torik Ali Drus, nggak jadi perdebatan kita ini. Jadi lu simak aja gitu. Tapi lu akhirnya ngomong yang enggak gitu. Kemarin lu sebut sejarah, lu sebut nih. Kami fans Real Madrid ini sudah terbiasa dengan sejarah luar biasa, sayang. Betul. Perjalanannya luar biasa. Berbagai macam problem di lapangan, pemain, netizen, banyak sekali ya, luar biasa ya. Tapi tetap Real Madrid tak tergoyahkan. Itu yang saya suka dari klub besar ini. Dan apa ya? Saya walaupun pecinta Real Madrid, seperti tadi Bapak bilang, saya bukan penumpang gelap, tapi saya dari dulu pecinta Madrid dari kecil. Tapi saya nggak bisa membohongi ketika di Liga Premier League, waktu Ronaldo masuk MU. Itulah saya kenapa suka MU. Dan saya menghormati Sir Alex Ferguson, karena dia sebagai suhu dan yang dihormati oleh Ronaldo. Nah itu buat saya sebagai bapaknya. Jadi saya melihat ada sedikit koneksi batin antara Ronaldo dan Manchester United. Itu yang membuat saya melihat bahwa walaupun sekarang secara mungkin mulai agak sedikit naik tapi tidak signifikan dari MU, tapi saya melihat dari segi person antara Ronaldo dan Alex Ferguson waktu di MU itu melihat saya respect kepada Manchester United khususnya itu.
Cuman karena saya dari sisi lain nih Be ya, saya dari sisi lain karena saya melihat Manchester City, terutama pelatihnya adalah Pep Guardiola. Walaupun saya tahu Pep Guardiola pernah bersih tegang dengan Cristiano Ronaldo ya, nggak pernah cocok maksudnya. Pernah ribut di, ya paham lah mungkin Babe. Tapi saya melihat sisi humannya bahwa Guardiola dan keluarganya dia sangat membela Palestina gitu. Itu aja sih poinnya sih intinya. Ya itu kan jadi dalam pertandingan sepak bola itu sayang ada berbagai macam sisi. Gua contoh ya, Ozil dari sisi Muslim. Oke, Mas'ud namanya itu Mas'ud, dipanggil Mas'ud ya. Mas'ud Ozil. Ya. Turki ya? Nah, dia kan pemain Jerman. Gua nggak suka Jerman. Dia Jerman ya? Gue nggak suka Jerman, nggak suka gue karena mereka kan yang kaum belok dibelain sama dia. Oh iya, I see. Dipakai di sini ya? Ya, nah, jadi buat gue terlepas itu sisi kemanusiaan guys. Kita berbicara sepak bola ya sepak bola aja gitu. Ya, jangan dibawa ke situ ya. Ya, sepak bola ini sepak bola. Kalian suka nggak suka sepak bola ini luar biasa guys. Animo masyarakat luar biasa. Yes. Ya, jadi masing-masing kita, andai kata kita bisa respect terhadap masing-masing prestasi, aman-aman aja. Yes. Loh, gue nih kalau umpamanya, ini jujur ini dari gue pribadi ya. Kadang-kadang gue lebih suka Madrid kalah sama klub Katalan itu. Kenapa Be? Supaya fansnya bisa ngomong jujur, udah. Memancing ya. Karena di saat mereka kalah, mereka beralasan macam-macam sayang. Udah cuma kalah aja gitu. Banyak sejuta alasan yang mereka keluarkan. Iya, sepakat Be. Gue kalau kalah, Waalaikumsalam warahmatullahi. Gue kalau kalah, iya kalah Madrid, selesai. Lagi jelek Madrid, selesai. Dah. Apakah kalau Madrid kalah terus gue benci Madrid? Kagak. Betul. Dix, lu dari tadi ngetik mulu Dix ya, pengen banget diperhatiin, jangan ngetik deh lu ya. Kayaknya soalnya Babe paling bisa menjelaskan tentang dunia persepak bolaan ini, yang saya rasa Babe sangat mengerti dan paham gitu, luar biasa. Abah gua almarhum, mudah-mudahan abah gua ada di tempat baik, kuburnya dilapangkan, dikasih cahaya, senangkan abah gue di dalam kuburnya. Amin. Allahumma amin. Kata abah gue, ya Be, nah, mau kentut aja lu mikir nah. La haula wala quwata. Jangan sampai lu kentut di depan umum didengar orang banyak. Oh itu malu lu. Oke, paham. Apalagi lu mau ngomong. Oh gitu ya. Masa iya yang keluar dari dubur lu lebih mulia dari apa yang keluar dari lisan lu? Artinya di saat gua berbicara sesuatu sayang, kalau gua nggak paham gua nggak ngomong. Tapi kalau gua paham, gua sampein. Ya, jadi memang sesuai kapasitasnya ya Be ya. Ya, jadi gini sayang, memang ada kalimat diam itu emas. Tapi berbicara, iya, tapi berbicara yang hak adalah berlian. Yes, fakta. Luar biasa. Gua nggak berbicara kalau gua kagak paham. Kalau bukan bidangnya, betul. Kalau gua nggak paham, gua nggak ngomong. Yes. Jadi sebelum berbicara, gua mikir, gua tahu nggak nih. Sesuai nggak nih gitu ya? Iya. Yes. Nah, contoh timnas kemarin, kenapa nggak lolos Piala Dunia? Mantan pemainnya sono sih yang jadi pelatih. Oh, masuk di logika. Coba mantan pemain Madrid. Oh my goodness. Cuma kan masalahnya sudah ada pembayaran kontrak besar, Be. Tadinya. Loh, kan ini fakta lagi, yang gua omongin bukan fakta nih. Fakta. Emang Patrick Kluivert main di mana? Nggak usah disebut namanya. Ntar tersinggung mereka.
Kan fakta iya. itu. Fakta. Fakta. Iya, 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 iya. Oke. Jadi kira-kira menurut Babe nih, Dan langsung memfonis gitu. kita ngomongin timnas. Loh, ini nggak vonis. Gue tanya, data dan fakta. Patrick Kluivert main di klub mana sayang? Udah jelas tuh di searching udah muncul tuh. Nah, Iya. udahlah. Lu Iya, iya. respect juga kalau itu fakta. Itu fakta, lu respect fakta. Gua respect tim lu treble winner, gua respect. Itu fakta. Yes. Respect sama fakta lah. Respect Yes, yes. bukan berarti menolak fakta karena sungkan, Betul. kagak ada yang begitu. Betul. Karena realitanya seperti Ya itu. sudah, Jadi itu realita. Terima aja realitanya. Ya. Terima Betul, aja betul. realitanya, itu realita. Udah. Baik, Be. Kira-kira kalau kita ngomongin luar dari Real Madrid nih, kalau misalnya kan sekarang timnas ini belum ada nakodanya nih sebagai pelatih coachnya. Ini kan kalau saya melihat dari sisi traumanya kayaknya ada karena mengalami kekalahan yang tidak masuk lolos di Piala Dunia. Kemudian takut mungkin berhubungan nanti kalau salah mengontrak nanti berhadapan dengan para netizen yang begitu luar biasa dengan penilaiannya sendiri. Nah, ini ada sisi-sisi trauma yang luar biasa dari setiap manajemen, dari tim yang mungkin yang membayar anggaran, yang mengeluarkan anggaran, mungkin ya, tapi saya kurang paham. Menurut Babe gimana menurut Babe? Oke, gua langsung nyebut nama ya. Gua langsung nyebut nama. Luar biasa. Gue tetap akan mendukung timnas, tapi gua nggak akan percaya hasil selama timnas masih dipegang Erick Thohir. Dah. Aduh, Be, jemput nama lagi. Jangan sebut nama, Be. Contoh kebijakan Erick Thohir yang gua bilang ini politis banget nih. Lu ngapain Ini politik, STY Be. lu ganti? Ngapain STY lu ganti? Oh gitu ya. Kenapa, Be? Kok kenapa kemarin diganti? Ada problem apa, Be, kira-kira? Nah itu yang gua nggak masuk akal gue. Emang Erick nih raja-raja. Oh, saya nggak tahu internalnya, Be. Saya kurang paham itu. Internalnya apa kira-kira? Udah. Gini, oke. Lu karena gini, Erick Thohir itu politikus, pengusaha yang jadi menteri dan juga ketua PSSI ya. Betul. Berarti ada banyak sisi yang kita bisa bahas tentang Erick Thohir ya. Betul. Oke. Wah, ini tapi kita jangan gibah nih, Be. Enggak loh. Kita tidak membahas Erick Thohir sebagai sosok pribadinya, tapi sebagai jabatannya. Oh, jadi nggak gibah ya? Enggak, bukan lah. Gue nggak bilang begitu. Nggak ada gibah untuk masalah pejabat. Sikap Erick Thohir waktu melihat stadion yang di Jakarta, cuman gara-gara pandangan politik yang berbeda, rumput dibilang jelek. Ini ya, kalau menilai rumput aja salah, gimana dia mau nilai pelatih? Oh, secara logika sih masuk ya. Ya. Yeah. Oke. Iya. Dan dia ini Kementerian BUMN kan waktu itu, bener gak sih? Awal. Iya, awal kan Kementerian BUMN. BUMN itu badan usaha milik negara, artinya perusahaan sayang. Betul. Nah, kementerian itu yang bikin aturan. Kalau dianalogikan seperti sepak bola, Erick Thohir ini sudah pemain juga wasit, masih kalah juga. BUMN masih ada yang rugi. Iya. Berarti kalau dia udah jadi wasit, jadi pemain masih kalah, gimana dia mau milih pelatih sepak bola? Jadi gua tetap akan pesimis selama Erick Thohir masih megang PSSI. Begitu. Oke. Babe. Tapi masalahnya yang berkuasa masih di situ-situ aja, Be. Gimana, Be? Ya itulah yang menjadi beban mental gue guys. Gue akan tetap, gue kesian sama pemain timnas. Mereka pemain-pemain hebat, bahkan udah datengin Bagus. yang Bagus. apa itu namanya naturalisasi, udah luar biasa. Ya sikap perjuangan mereka terhadap bangsa Indonesia, gue acungin dua NKRI. jempol. Iya. Gua acungin Secara dua jempol. NKRI-nya luar biasa. Ya, walaupun mereka adalah anak-anak naturalisasi yang mungkin masih berbahasa Indonesia aja gelagapan, tapi bagus mereka. Hanya saja ya faktor itu tadi. Bahkan pelatih sekelas STY yang gue sangat respect, dia berhasil loh. Iya, itu yang menjadi pertanyaan saya juga. Kenapa bisa sekelas ST yang notabene dari Korea saja, dia bisa mempunyai
koneksivitas dengan pemain itu luar biasa dekatnya. Padahal bahasanya pun sudah dimengerti. Gitu. Tapi mereka suka, netizen pun suka. Gitu. Iya, jadi, nah itu kan Erick Thohir. Jadi udah gitu, yang gantiin bukannya bagus, malah dibuat uji coba dijaga genting. Gitu ya. Jadi apa yang harus dirubah kira-kira ke depan ini, Be? Ini kan kita udah gagal Piala Dunia. Oh, ngeri sekali, Babe. Yang harus dirubah dari persepak bolaan Indonesia. Gua ngalamin dulu, bro. Ada dulu di kompetisi kelompok umur itu dulu ada Ornas, ada Popnas. Itu di Indonesia itu anak titipan itu di sepak bola banyak, sayang. Oh, jadi ada titipan juga di dunia olahraga ya? Ada anak titipan itu di sepak bola tuh. Dan dari dulu yang ngurusin sepak bola di Indonesia itu bukan pemain bola, rata-rata pejabat. Oh, jadi merangkap. Lu lihat aja sebelum Erick Thohir siapa? Iya. Sebelumnya Tapi lagi bukan siapa? bidangnya. Tapi bukan bidangnya sebenarnya. Bukan lah. Ada yang Tapi jenderal bukan polisi. Jenderal polisi ngurusin sepak bola ada. Iya, saya dengar juga begitu, salah satu pengurus untuk lebih ke pemainnya. Infonya sih begitu. Jadi mana insan sepak bola Indonesia yang jadi pengurus PSSI? Ada pengusaha, ada pejabat. Jadi yang memang benar-benar kepake pemain aslinya yang pernah di lapangan dulu, nggak ada yang kepake ya? Harusnya ada ya, Be? Di kepengurusan PSSI yang ketuanya PSSI yang namanya pemain. Betul, harusnya ya. Jadi kayak marwah Real Madrid tadi ya? Nah itu tadi. Yes. Apa karena dunia sepak bola ini menarik dengan pundi-pundi, Be? Ya kalau berbicara soal itu, sayang, skandal wasit paling besar itu di Indonesia, sayang. Oh, oke. I see. Bahkan skandal pengaturan skor itu juga ada di Indonesia, sayang. Oh, itu saya paham. Jadi sampai-sampai sportivitas di Indonesia ini bisa dicuankan. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Luar biasa nih. Ya, gimana kalau sportivitas sudah dicuankan, lalu kita mengharapkan prestasi yang luar biasa? Berat, sayang. Berat ya. Jadi nggak sesuai dengan fakta ya. Kalau semua diatur ya. Nih, angkatan gue sekarang sudah ada yang jadi pelatih keren. Angkatan gue main bola dulu, Nova Arianto, Fafa. Oh, itu ya? Itu main bola bareng gue tuh. Oh, oke. Ya, main bola bareng gue. Jadi coach. Jadi coach, dan itu bagus. Kenapa nggak dia ditarik aja? Nah itu dia penyakitnya, bukan penyakit, itulah mungkin kekurangan atau mungkin ya saya nggak tahu lah miss di mana. Apakah masih ada sistem di kita bahwa seperti yang tadi Babe bilang, kalau tidak ada orang dalam atau yang punya sistem ini, gua mau pakai bahasa yang pedes banget nih, Kemarin netizen dihebohkan dengan feodalisme pesantren. Di PSSI lu kira nggak ada feodalisme PSSI? Banyak. Oke. Oh gitu ya. Jadi segala lini ada itu ya, Be ya? Asal Bapak senang. Ujungnya kembali ke ujungnya lagi ya. Gantengan sebelah, iyalah gantengan sebelah, tapi bini banyak gue. Percuma ganteng kalau bini cuma satu. Gue ngomong depan orangnya, Saya udah dapat ilmunya kayak Babe nih. Babe ini luar biasa nih. Udah mau 3 apa 4, Be? Mau tiga. Sumpah, gua gila lu si Michel, sayang. Gue pernah main, iya serius. Gue dulu pernah main futsal bareng dia tuh. Dia sampai gemes sama gue. Kata dia, karena gua kolong berapa kali dia. Gue sedap.
Itu ngumpul semua istrinya. Bentar, gua ya Allah jauhkan dari sombong. Jadi kalau ngomong tanpa foto itu hoax ya kan? Bener gak sih? Wis langsung tampilkan foto nih. Luar biasa, Babe. Bismillah. Tanpa foto itu hoax. Ede. Luar biasa. Gimana cara mengatur itu bisa bersama, Be? Lu jangan ngomongin itu, udah ngomongin Madrid aja lu. Bisa bersatu dengan damai itu luar biasa ya. Ilmunya udah tinggi, Be. Kalau AI, ya Allah dibilang AI terserah deh kalau dibilang AI ya. AI dibilang AI kasihan banget. Dibilang AI. Enggak, jadi kualitas otak dia itu ya seperti itu aja gitu. Iya. Bahkan ada ya channel namanya Kopi Babe Aldo, itu sempat gua bikin buat dua istri gue. Kalian cek aja channel Kopi Babe Aldo, itu podcast gua sama dua istri gue. Widih, itu membicarakan apa, Be? Kok bisa sampai bisa bikin podcast itu, gimana ceritanya? Apa motivasinya? Konsepnya itu membicarakan permasalahan sehari-hari gitu. Jadi kita mau menunjukkan, insya Allah, bahwasanya nggak semua poligami itu berakhir dengan hancur kok. Itu bisa. Oke. Ya, mungkin Babe melakukan ya. Kalau ada kehancuran dalam poligami, bukan salah poligaminya, salah pelakunya. Karena sebetulnya karena kehancuran itu sebetulnya bukan hanya poligami, monogami juga banyak yang hancur. Jadi kembali ke orangnya gitu. Kalau lu nggak sanggup poligami, jangan poligami, sayang. Betul. Gua nggak menganjurkan orang untuk poligami, enggak. Walaupun dianjurkan dari Allah, tapi berlaku adil itu yang sulit ya. Kalau gue bukan masalah adilnya, gue selalu bilang sama bini-bini gue bahwasannya adil itu milik Allah. Jadi gue minta tolong sama kalian berdua, selamatkan gue dari hukum Allah. Gue nggak bisa adil sama kalian berdua. Tolong kalian tetap punya perasaan adil ya gue. Gitu aja. Oh, jadi Babe serahkan kembali kepada dua istri? Iyalah, karena mereka yang menerima perbuatan gue. Nah, sekarang gini, posisi istri itu menerima apa enggak? Ya, kalau nggak nerima udah buyar, sayang. Oke, I see. Wah, ini berarti komunikasinya udah tingkat tinggi nih. Lu kemana aja? Lu baru nyampe, ya begini nih. Kalau cuman ganteng, begini nih. Karena giliran gua roasting lu, akhi. Sekarang giliran gua roasting lu. Di babak gua. Dengerin sayang ya, dengerin ya, akhi. Ya, Babe. Yang akan dirindukan seorang wanita terhadap seorang laki-laki bukan lagi ketampanan dan kekayaan. I see. Noted. Siap. Ya. Akan tetapi yang akan dirindukan seorang wanita terhadap seorang pria itu adalah kebijaksanaan. Waduh. Percuma lu kaya, percuma lu ganteng kalau lu nggak bisa bijaksana. Oke. Karena nilai keunggulan seorang laki-laki di mata perempuan adalah kebijaksanaan. Nah, pertanyaan saya, Be. Bagaimana berlaku bijaksana dengan istri Babe yang notabene nggak satu? Bagaimana melakukannya, Be? Treatmentnya seperti apa treatmentnya? Mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Contoh paling bijaksana. Bagaimana beliau dengan para istri beliau radhiyallahu taala anhum. Yes. Jadi mengenal itu dan melatih hati kita untuk bisa bijaksana dalam itu. Kapan? Kan kita nggak bisa seperti Nabi Muhammad SAW, jauh. Nggak bisa. Tapi paling tidak gini, gua belajar untuk melatih diri gue mengenal Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi gue bilang sama istri-istri gue begini, wahai istri-istri, jangan cintai gue
Yes. Karena kalau lu cintai gue, ntar gue banyak kurangnya lu akan marah. Kecewa. Cintai Rasulullah sayang. Masya Allah. Karena di saat lu mencintai Rasulullah, lu melayani gue sebagai suami, itu karena Rasulullah, bukan karena gue. Masya Allah, tabarakallah. Itu bisa diterima, Be? Itu bisa diterima. Alhamdulillah, Allah kirim gue 2 bidadari surga yang bisa menerima itu. Masya Allah. Beb, izin tanya, izin. Bukan saya mau masuk di wilayah privasi. Siap. Di saat proses pernikahan itu, apakah dilangsungkan berdua langsung, apa satu persatu? Satu persatu. Waktu ngelamar yang kedua, yang pertama sayang, yang pertama yang datang ke rumah yang kedua, ngomong sama mertua, calon mertua waktu itu. Jadi bini gua pertama datang begini, Bapak Ibu, saya datang ke sini mau melamar anak ibu yang namanya Indah untuk jadi adik saya, menjadi istri dari suami saya. Begitu kan? Keren banget. Keren banget. Gimana caranya itu ya? Masuk di pikiran itu ya? Itu nggak bisa kecuali Allah yang kasih sama mereka. Dan fadlullahi yu'tihi ala man yasha'. Masya Allah, itu kebijakannya udah langsung Allah yang kasih izin ya? Ya Allah, kalau bukan Allah kagak sanggup sayang. Kagak sanggup. Masya Allah, Babe luar biasa ya. Saya bingung juga nih bagaimana mempelajari. Tapi benar, Be, di Islam sendiri kan memang harus ada restu dari istri pertama untuk menambah ya. Nggak harus. Oh gitu ya? Lebih baik gini. Ini termasuk dalam kebijaksanaan laki-laki. Ya. Buat gue, kalau gue sembunyi-sembunyi itu gue nggak bijaksana sayang. Karena pasti ketahuan, walaupun boleh. Bohong, gue nggak suka bohong, itu aja. Jadi buat gini. Beberapa kali gue ketemu sama rekan-rekan aparat kepolisian di lapangan. Ya. Jadi mereka bilang begini, kadang-kadang ada yang bercanda, lu bohong Be, kata gitu. Gue bilang, Bang, sama istri aja gue jujur, mau nikah lagi ngapain gue bohong sama lu? Oke. Tapi kan di Islam laki-laki tidak harus izin kan sebenarnya. Gak harus. Tapi jangka pendek. Tapi buat gue itu nggak bijaksana. Kenapa? Gue menikahi yang pertama itu, untuk menjaga dia sayang, bukan menghancurkan dia. Betul. Yes, menjaga perasaan ya. Iya. Dan gue dari awal gue ngomong gue mau nikah lagi. Makanya gue sekarang ada bini gue bilang kalau ada calon gue ngomong. Iya. Luar biasa. Itu yang buat saya agak nggak bisa, bukan nggak bisa. Allah bisa memberikan license ke Babe luar biasa. Sayang, ada Ronaldo, ada Carvajal. Lu Carvajal aja deh bagian tackle. Iya. Jauh banget deh. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting satu klub ya. Ya, jadi begitu gitu. Enggak. Gue tidak menyuruh orang untuk poligami ya. Enggak. Enggak. Di saat gue bisa poligami, ini bukan gue. Bukan. Ini waalaikumsalam. Ini anugerah dari Allah. Allah kirim gue 2 bidadari yang luar biasa. Iya, dapat license langsung dari Allah. Ya, dan di saat gue dapat 2 bidadari ini, tugas gue adalah menjaga mereka. Karena alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah udah ngasih tahu gue, ngasih tahu kita semua, dalam kehidupan kita ini ada syaitan, musuh yang nyata. Yes. Nah, 2 istri gue ini, mereka udah berbuat sesuatu yang di atas rata-rata perempuan kebanyakan. Nggak mungkin syaitan diem aja. Betul, pasti akan selalu menggoda. Nah, pasti. Yes. Tugas gue mensyukuri 2 istri gue itu dengan apa? Dengan menjaga, mendidik, memperhatikan 24 jam. Bagaimana mengatur 24 jam itu, Be? Antara satu dan satu. Sayang, Allah Islam ini indah, aturan Allah dalam Islam ini indah betul. Ya. Ada sholat 5 waktu kan? Betul. Dan kalau kita sholat jamaah 5 waktu itu juga gue ngingetin istri-istri gue tentang bahaya syaitan.
Oh, masya Allah, aman ya jadinya ya. Masya Allah. Jadi kalau semua dikembalikan kepada agama, semua akan teratur dengan sendirinya, Be, ya? Aman ya? Ya Allah, gimana sih lu adikku yang ganteng? Masya Allah, tabarakallah. Yang nyiptain kita ini Allah. Betul, setuju, Be. Masya Allah. Allah itu bikin langit nggak ada tiang aja nggak runtuh bisa. Betul, cakep. Ngatur hidup lu kagak bisa. Yes. Hal yang sangat mudah. Jadi kalimat intinya adalah kalau kita ngikut mau kita, hidup kita susah. Tapi kalau kita ngikut maunya Allah, enak aja tuh hidup. Yes. Ngopi saya. Cakep deh. Luar biasa. Ilmunya Babe ini luar biasa nih. Dari sepak bola, agak sedikit masuk ke politik sedikit. Sekarang ke privasi masalah agama dan urusan rumah tangga. Dan memang ini menarik deh, karena memang banyak dari kaum akhwat Hawa ya khususnya ya, yang merasa tidak suka diduakan gitu ya. Tidak suka, kenapa sih harus punya istri kedua, harus punya istri tiga, kan cukup dengan satu. Nah, kalau kita yang paham mungkin ngerti dengan ayat tersebut di surat An-Nisa ayat 3 itu, mereka menyerang kita, misalnya menyerang yang kita paham misalnya, loh, jangan dijadikan satu alasan bahwa itu menjadi kekuatan kamu untuk punya 1, 2, 3. Ah, itu gimana, Be? Oke. Perempuan ini makhluknya siapa? Siapa yang bikin perempuan? Allah. Oke. Nih gue tiap gue ngaji, ini Bang Syarifuddin, bentar gue jawab dulu nih ya. Dia nyepam mulu. Abah kapan umat Islam Indonesia bersatu? Kagak tahu. Lu jangan cerita menyatukan umat Islam, menyatukan 2 istri aja susah lu. Menyatukan umat Islam. Lu coba nyatukan 2 istri aja lu. Bisa nggak? Kalau belum bisa nggak usah nanya itu. Mute aja ini di yang sepam-sepam di. Berat. Gue jawab nih tadi. Siap, Be. Siap, Be. Ya. Wah, gue capek sama ini orang. Udah di mute. Nah. Iya. Bima. Iya. Ya, Be. Nih, perempuan itu yang nyiptain Allah kan. Jadi gue waktu ngaji, alhamdulillah gini, gue di saat ngaji itu kadang-kadang kata Nabi SAW kan gini, kalau kalian ingin berbincang-bincang dengan Allah maka bacalah Al-Quran. Betul, komunikasi. Nah, di saat gue membaca Al-Quran itu kadang gue berbincang dengan Allah. Masya Allah. Jadi waktu setiap sampai di ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Yes. Maka nikahilah olehmu wanita-wanita 2, 3 atau 4. Yes. Kan? Yes. Itu kan yang ngomong Allah tuh. Allah sendiri ya, benar. Jadi sampai di ayat itu gue berhenti, gue bilang sama Allah begini, ya Allah, kau suruh kami ini laki-laki nikah 2, 3, 4. Tapi kau kasih perempuan cemburu ya Allah. Kau ini pengen kita perang gak ya Allah? Kalau mau kami ini laki-laki bisa 2, 3, 4, kirimkan yang nggak ada cemburu jadi bisa ya Allah. Kalau masih ada cemburu susah ya Rob. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allah buktikan sama diri gue, Allah kirim 2 perempuan yang nggak cemburu masalah itu. Iya ya. Lu dan yang lainnya, lu cuman menekan perempuannya, tapi lu lupa mereka itu ada penciptanya. Oh, jadi kita terdoktrin juga ya kadang-kadang ya. Lu ngaji, makanya lu ngaji di Google sih. Aplikasi, aplikasi. Nah, jadi bangun komunikasi lu sama Allah di saat lu ngaji. Siap, siap. Nah, ini gue amalia gue pribadi nih, dan itu alhamdulillah terjadi gitu. Ya. Bisa gue bertanya sama Allah, ya Allah, gimana ini? Kau suruh kami ini perintahmu ya Allah. Betul, sah. Perintahmu, kau yang suruh ini, fangkiu maka nikahi olehmu. Wah, ini perintah fi'il amr. Di mana kami mau kerjakan ya Allah? Kalau istri kami kau kasih cemburu, kan makhlukmu juga ya Allah. Ya.
Kalau kau mau ya Allah, kami ini bisa untuk menikah lagi, tolong kirimkan perempuan yang nggak ada cemburu ya Allah untuk urusan ini. Beneran dikirim. Oh, jadi memang benar ya. Kita ini sesuai apa Allah sesuai prasangka kita ya? Ya. Nah, ini gue loh, oke, justru kalau gue lanjutin Gusti, lu yang malu. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut untuk berbuat adil, maka satu aja. Jadi buat kalian yang takut, penakut, jangan. Udah, buat para penakut jangan. Kalau gitu ya. Kalau penakut jangan. Kalau penakut jangan. Masalah iya nanti ya. Iya. Yang masalahnya, alhamdulillah gue nggak dikasih takut sama Allah. Masya Allah. Nah, Be, bagaimana menyikapinya, Be? Jika kita sudah berbicara di depan, kan kita Islam akad di depan nih. Kita bicara, boleh nggak nanti ketika kita sudah menjalani hubungan, saya menambah istri kedua ketiga, tiba-tiba dia marah. Oh nggak bisa, kan kamu harus satu begini. Loh, tapi Allah bilang begini, itu gimana, Be? Enggak, kalau gue nggak repot gue. Oh lu nggak mau, ya jangan sama gue. Gue cari yang mau sama gue. Kelas. Loh, serius, gue nggak maksa lu hancur sama gue, kagak. Lu nggak mau sama Tapi gue, kamu jangan. Kayak Yegamar itu, manusia untuk adil susah, Babe. Nggak setuju, Be, ada komen nggak setuju. Iya, lu susah merasa gue adil, tapi lu tanya sama bini-bini gue. Lu tanya sama bini-bini gue. Mereka walaupun gue tidak adil, bini gue tetap bilang gue adil. Karena gitu ya? bini gue bukan lu. Lu jangan ngukur hati bini gue sama lu. Beda. Gue nggak maksa lu jadi bini gue. Oke. Tapi 1001 B untuk dapat perempuan yang nggak pencemburu itu. Sepakat. Perempuan spesial hanya untuk laki-laki spesial. Martabak spesial. Spesial. Martabak spesial. Luar Kan biasa dia ini. ngomong Gusti. Tapi 1001 B untuk dapat perempuan yang nggak pencemburu itu. Iya. Bini gue spesial. Iya. Karena memang perempuan spesial hanya untuk laki-laki spesial. Terima kasih. Jangan lupa ngopi. Ilmunya dalam juga ya. Jadi memang kalau nggak diterima dari awal, ya udah selesai gitu aja gitu ya, Be ya. Gue ngomong poligami. Dari sebelum nikah, sayang. Siap. Nah, Be, saya laki-laki nih, Babe laki-laki juga. Kita melakukan unsur poligami itu karena salah satu memang melaksanakan perintah Allah. Kemudian apakah dasar dari kita punya syahwat atau bagaimana? Menurut Babe gimana? Syahwat manusia itu sama Allah difasilitasi kok. Betul. Ada sendiri memang. Ada syariatnya semua. Lo ente punya harta, itu kan syahwat juga. Sama Islam nggak boleh memang ngumpulin harta, boleh dengan cara halal. Betul, dengan caranya, iya benar, metodenya. Iya. Jadi syahwat itu difasilitasi dengan yang halal gitu, dengan syariat. Oke, nah ada Allah ngajarin kita di Al-Quran kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Jadi tidaklah Allah memberikan beban sesuatu kepada manusia itu kecuali memang manusia itu mampu. Jadi, jadi gini, kerjakan yang lu sanggup. Kalau lu nggak sanggup jangan ngayal. Contoh, ada terawih, gini ya, gue terawih, adik gue itu sehari 3 juz terawih. Masya Allah, 3 juz, Be? 3 juz. Satu kali berdiri terawih 1 malam itu 3 juz dia. Jadi dalam Ramadan, 1 bulan Ramadan dia khatam di tarawih 3 kali. Masya Allah. Berdiri satu juz, 1 surah. Loh, nggak tahu gue gimana. Pokoknya 20 rakaat, 23 rakaat, 20 rakaat tarawih, 11 witir. Dia gitu. Jadi dia 31 total. Jadi dia 20 witirnya 11. Witir tuh dianjurkan 11. Berapa? 11. 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh, 7 boleh, 9 boleh. Dusta ya. Kalau nggak percaya nggak usah percaya, Neng. Gue dusta juga. Yang dosa gue nggak berani menceritakan segala sesuatu yang tidak hak
urusan gue sama Allah. Ya, jadi adik gue 11 witir sayang. 11. Gue nggak sanggup gue. Masya Allah. Jadi gue kerjain yang 21 juz saja. Gue sanggupnya 1 juz. Nah begitu juga dalam yang lain, menikah. Lu menikah sama aja. Lu memang nggak sanggup 2, jangan. Udah lemah aja gitu. Lemahnya tuh karena lemah memberikan pengaturan metode jadwal dan waktu itu kayaknya, Be. Kalau buat saya pribadi mungkin belum kayak Babe kali. Duh, bukan masalah berani atau tidak, Be. Sebetulnya yang hebat itu bini gue sayang, bukan gue. Masya Allah, memang dari Allah ya. Iya, Allah kirim yang bisa. Loh, kalau gue ngatur waktu, jangankan ngatur waktu, gue ini ngatur baju gue sendiri aja nggak bisa. Masya Allah. Amalan apa itu, Be, kira-kira, Be? Ya itu tadi kan gue udah kasih tadi, berbincang-bincang sama Allah. Iya. Sayang, yang ngasih kita kehidupan ini Allah, yang ngatur kehidupan ini Allah. Kenapa lu nggak berbincang-bincang sama Allah? Kenapa lu nggak mau ngobrol sama Allah? Kenapa lu nggak mau curhat sama Allah? Kenapa lu nggak mau ngikuti maunya Allah? Kenapa lu masih ngandalin otak lu, ngandalin pikiran lu, ngandalin usaha lu? Betul. Iya kan? Yes, betul, sepakat, Be. Apa yakin? Lu mau apa yakin? Hilangin dah yakin itu, manusia pengecut. Nomor gua masih sama, yakin lu sini dah. Kita lagi ngobrol yang enak ini. Jadi harus berani, memang modelnya harus dari langkah kita harus paten ya, Be, ya. Melangkah karena Allah. Ya iyalah. Masya Allah, luar biasa. Ini komunikasi kita udah tingkat tinggi nih, Be. Banyak yang nggak terima pasti, Be, kalau para akhwat nih. Karena saya juga banyak memberikan ruang diskusi masalah ini. Yo, kalau gitu kenapa perempuan nggak poliandri? Masalahnya di Al-Quran nggak ada. Bagaimana? Gua kalau ada yang ngomong begitu, gua bilang aja bikin aja agama sendiri, nggak apa-apa kok. La haula wala quwata. Di zaman ini, akhi, gua udah nggak gini. Di saat orang sudah menyepelekan kebenaran, bahkan sudah berani mentertawakan dosa. Betul. Bahkan menjadikan amal sunnah sebagai porno. Sudah terjadi sekarang. Banyak. Sudah. Ya, maka buat gue gak akan taruh kalung mutiara di leher babi. La haula wala quwata. Maka kalau ada serius, andai kata ada perempuan yang ngomong begitu, ya udah lu bikin aja. Neraka masih luas kok. Betul. Di Al-Quran itu gue lupa surat apa. Allah bertanya sama neraka jahanam, Halim talati, wahai neraka, kau sudah penuh? Lu tahu jawaban neraka apa? Hal mim mazid, ada tambahan lagi kayak Allah. Luas sekali ya. Subhanallah. Jadi buat kalian yang nggak suka ini, silakan kerjakan aja. Ntar yang dihisap lu juga, bukan gue. Iya, masing-masing, bener. Waduh. Nggak suka, jangan. Jadi gue ngomong begini karena ditanya. Yes. Dan itu yang gue rasakan, yang itu gue amalkan. Gue nggak nyuruh orang begini, enggak. Yang gue heran kadang dari perempuan di saat gue ngomong begini, seolah-olah mereka yang dimadukan, kagak. Oke. Jadi menurut Babe, pantas tidak bagi seorang laki-laki dengan predikat suami takut istri? Gimana menurut Babe? Di akhir zaman ini wajar sayang. Oh, wajar ya? Udah di zaman ini, nih bayangin lu, gue nggak masuk akal udah di zaman gue. Sudah ada nih ya perjanjian pranikah, udah ada nggak? Betul. Kok tahu, Be? Gue tahu lah, gue ngikutin. Gue ngikutin zaman saya. Udah banyak, Be. Iya, perjanjian pranikah itu kan ada ya? Ya. Ada. Perjanjian pranikah itu ada. Gue nggak kebayang tuh, mereka menikah sudah mempersiapkan sesuatu yang hancur kan? Sebenarnya hancur tuh ya?
Berarti mereka udah nggak percaya sama ijab kabul, bahwasanya itu mengambil janji di hadapan Allah. Sesuatu yang haram gara-gara ijab kabul dengan syarat dan rukunnya menjadi ibadah, itu nggak dipercaya, harus pakai perjanjian pernikahan. Tolol buat gue. Oh gitu ya. Tidak ada suami yang takut istri, yang ada suami menghargai perasaan istri. Bagus bang, kalau benar-benar menghargai, jangan selingkuh, jangan zina. Kadang-kadang ada bang suami takut istri, ya. Takut istri ada bang, ada banyak. Di saat dia nggak berani ngomong sama istri nikah lagi, tapi nikah diem-diem, banyak. Jangan bilang nggak ada. Ngomong menjaga perasaan istri, nggak mau nikah lagi, tapi zina, banyak. Jangan bilang nggak ada. Kalau lu bisa menghargai perasaan istri, lu. Jangan bilang nggak ada. Di kondisi saat ini kan sulit ya, Be. Gimana, Be? Ya jangan bilang nggak ada. Buat gue, buat ini salah satu bini gue nonton tuh, Indah Wardini itu bini gue. Oh, masya Allah. Iya. Yeah. Umi. Banyak. Lu tadi bilang nggak ada bang, banyak. Masya Allah. Luar biasa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi memang di kondisi ujung zaman ini yang nggak mungkin yang nggak semua terjadi saat ini ya, Be, ya? Sangat nyata ya. Nih kita lagi bahas pernikahan, ada Rio nih, Be, ayah dan ibu saya meninggal tapi saya kangen banget mau bertemu. Di dalam mimpi apa yang harus saya lakukan? Ya kagak tahu, gue sayang lu dia. Nggak tahu. Kita lagi bahas pernikahan, kenapa jadi bahas mood? Ya Allah ya Karim. Allah ya Karim. Iya dah. Ini baterai. Jadi kiat-kiat baterai lobet. Nggak banyak, saya cita-citanya begitu lah. Nah ini bang wifi internet Banda Aceh. Lu mau nikah lagi kenapa izinnya sama bini gue? Babe bini berapa? Nih ya, baterai gue udah mau habis, power bank habis. Jadi ya. Buat kalian yang nanya Babe bini berapa itu tuh. Ngeri. Menyatukannya itu bagaimana tuh? Allah, bukan gue. Allah. Luar biasa. Allah. Istri gue makhluknya Allah. Hatinya istri gue itu Allah yang ngatur, bukan gue. Tuh. Jadi gue minta sama Allah, bukan minta sama bini gue. Gitu. Masya Allah. Luar biasa. Dan banyak pelajaran nih, bini gue pakai nikob, bukan gue yang suruh ya. Enggak. Masya Allah. Gue nggak nyuruh. Kurang 2 be, insya Allah ditambahin lagi besok habis maghrib kalau nggak hujan. Ya Allah ya Karim. Aduh. Oke, Be, kayaknya seru sekali diskusi kita nih dari sepak bola sampai masalah hubungan rumah tangga nih. Oke. Jadi Akhi, banyak kalau ini ada rekamannya, gue izin, gue cut, gue naikin ke YouTube. Siap. Ilmunya daging banget nih, Masya Allah. Saya banyak berterima kasih sama Babe berbagi pengalaman dari dunia sepak bola, olahraga, sampai masalah agama dan hubungan rumah tangga dengan bagaimana melakukan kebijaksanaan dengan apa tadi, poligami ya, Masya Allah. Semoga ini ilmunya bermanfaat, Be, dan saya rasa bisa dipelajari dengan penuh keyakinan, Insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Babe, sukses selalu. Nah, gimana, Be? Kata-kata terakhir. Andai kata kalian mengetahui, nggak diwajibkan untuk mengamalkan kok. Kerjakan yang wajib. Oke. Allah nggak bebani kalian dengan sesuatu yang kalian nggak sanggup. Makanya Islam Masya Allah. Dan Islam melarang kita panjang angan-angan. Ini kadang-kadang ya laki-laki ini berangan-angan, bini dua, bini atu aja belum bisa lu atur. Bini atu. Astagfirullah. La haula wala quwata. Jadi Masya Allah.
Saya baik belajar dari Babe ini, Masya Allah. Berkah, Be. Semoga bermanfaat. Insya Allah. Saya doakan sehat selalu, berkah umur. Allah mudahkan segalanya. Amin. Semoga tambah lagi, Be. Amin. Amin. Itu gua doa begitu nih, Ki. Di depan dua istri gue di depan Ka'bah. Waktu umroh bareng. Gua bilang sama Allah, ya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, kali ini aku kau izinkan datang umroh ke rumahmu yang suci dengan dua istri. Ya Allah, jangan yang terakhir ya Allah. Buat kami datang lagi. Tapi nanti kedepannya sama 4 istri ya Allah. 2 bini gue. Amin. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Ada bini gue di situ. La haula wala quwata Ketik dah. Ya Allah ya Karim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. No, bini gue bilang bener. Benar ya? Masya Allah. Oke, Ki. Keren. Oke ya, Babe, thank you. Semuanya ya, gue minta maaf kalau ada salah ya. Izinkan ini Assalamualaikum. gue upload di YouTube ya. Keren ini podcast. Masya Allah. Syukron, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya gue minta maaf juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.